Kita tunggu sebentar akan masuk. Kok sudah direkod Oh, ini Bu siapa yang? Woro. Share screen, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Eh, Kita bertemu lagi pada pagi hari ini ya dengan penuh semangat. Gimana kalian semua sudah sarapan belum? Kalau yang belum sarapan, nanti lain kali di hari yang akan datang harus sarapan ya supaya belajarnya bisa lebih fokus. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin mengabsen dulu. Siapa yang tidak turun ya? Oke, teman yang udah turun enggak temannya? Kita hitung dulu ya. Ya turun semua ya anak-anak ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, bersiap semua tangannya di atas meja ya anak-anak ya. Oke, bersiap sebelum belajar untuk kita berdoa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin bertanya, eh, di sini ada enggak yang punya peliharaan hewan seperti ayam, kucing, atau kelinci, atau apa itu, burung kah misalnya? Ada? Oh ada ya, misalnya oh kucing, contoh ya kucing ya. Ya, kucing itu Pak tanya sekarang, kucing itu bernapas tidak? Bernapas ya. Kucing bergerak tidak kucing? Kucing bergerak. Oke, sekarang Bapak tanya lagi, kucing itu berkembang biak tidak? Berkembang biaknya dengan cara apa kalau kucing? Berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak ya, bukan bertelur. Kalau bertelur itu contohnya seperti ayam ya, lalu ada bebek ya itu bertelur. Jadi kucing itu beranak. Itu kalian perhatikan tadi ya, kucing tadi dia bernapas, bergerak dan juga berkembang biak. Kucing juga tumbuh ya. Tumbuh itu dimaksud dengan tumbuh apa? Nah, tumbuh itu kucing itu bertumbuh atau berubah fisiknya, wujudnya yang dari anak kucing mungkin menjadi kucing dewasa, dia tubuhnya menjadi besar. Seperti kalian juga nih. Sekarang kan masih kecil nih, SD. Ada umur 8 tahun, ada yang umur 9 tahun ya. Nanti SMP, SMA kan bukan tumbuh besar. Nah, gitu. Bapak ini tumbuh besar ya. Ya. Oke, tadi itu apa sebutkan tadi adalah ciri-ciri makhluk hidup ya. Sebelum kita masuk materi tadi Bapak jelaskan sudah ciri-ciri makhluk hidupnya seperti apa tadi. Contohnya hewan apa tadi? Kucing. Nah, kucing itu dia makan, minum, lalu bisa bergerak, tumbuh ya, tumbuh besar dan juga berkembang biak. Sekarang kita akan masuk ke materi ya, ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita masuk materi, ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu, siswa dapat menemukan bentuk pola irama sederhana dan tepat. Dengan menyanyikan lagu, siswa dapat menyajikan pola irama sederhana dengan akurat. Dengan kegiatan kelompok, siswa dapat mengadaptasi pola irama sederhana dengan tepat. Dengan menyaksikan video, siswa dapat menganalisis ciri-ciri makhluk hidup. Dengan seksama, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat sasaran. Dengan tanya jawab, siswa dapat mengembangkan diri dan kebutuhan makhluk hidup. 7. Dengan tanya jawab, siswa dapat merinci secara urut bilangan 100 sampai dengan 1000 dengan tepat. Dengan mengamati 8, dengan mengamati contoh, siswa dapat menunjukkan bilangan 100 sampai 1000 secara panjang, yaitu ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan dengan akurat. Ya, yang pertama, kita akan belajar tentang pola irama sederhana.
pembelajaran SPDP. Perhatikan. Nah, ini apa yang dimaksud dengan pola irama? Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu dalam satu atau beberapa irama yang muncul secara berulang dan teratur dalam sebuah lagu. Pola irama adalah panjang pendek bunyi pada lagu yang dihitung berdasarkan ketukan. Oh, ini ada simbol ya. Simbol ada kotak persegi panjang dan juga kotak persegi kecil nih ya. Jadi yang persegi panjang ini menunjukkan kalau bunyi dari ketukannya panjang, ya, bunyi pola iramanya panjang. Sedangkan yang persegi kecil ini bunyi iramanya pendek. Contoh ya, seperti lagu Cicak di Dinding ini. Di bawahnya ada simbol-simbol kotak-kotak ya, kotak kecil lalu ada kotak persegi panjangnya ini. Lalu perhatikan Bapak, jadi kotak persegi panjang ini adalah menunjukkan bunyi panjang. Sedangkan yang kotak kecil ini berbunyi pendek. Oke, supaya kalian lebih paham, kita bernyanyi bersama-sama. Gimana cara mendapatkan bunyi pendek dan panjang ini. Oke, kita bernyanyi. Cicak, cicak di dinding. Nah, di dindingnya agak dipanjangkan sedikit. Jadi, cicak, cicak di dinding. Nah, seperti itu. Diam, diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap, lalu ditangkap. Seperti itu. Jadi, setiap menemukan simbol persegi panjang seperti ini dipanjangkan bunyinya ya. Nah, sekarang ada sebagai perbandingan ada lagu Burung Kakak Tua. Perbandingannya kita lihat simbol kotaknya dengan kotak persegi panjangnya ini, kotak yang kecil dan kotak yang panjang. Bandingkan. Kalau di lagu Cicak-Cicak di Dinding, kotak panjangnya ada di akhir ini. Kalau yang Burung Kakak Tua, kotak panjangnya setelah ada di kotak yang kecil. Jadi kotak kecil yang pertama, lalu kotak panjang yang kedua, lalu kotak kecil lagi, kotak yang panjang lagi, kotak kecil lagi, kotak yang panjang lagi. Nah, berbeda dengan lagu Cicak di Dinding. Ya, kotak kecil dulu, baru yang terakhir ada kotak yang panjang, segi panjang. Jadi setiap lagu, setiap pola irama itu berbeda di setiap lagu ya. Tidak semua lagu itu sama. Karena kalau sama, maka tidak berbentuk pola irama. Dia akan datar dan tidak enak untuk didengar. Contoh misalnya ini lagu Cicak di Dinding ini kita bikin datar semua, kotak kecil semua. Jadi kalau dinyanyikan cicak cicak di dinding, nah itu kan tidak enak didengar. Tapi kalau dipadukan dengan bunyi panjang pendek, itu akan enak didengar. Cicak cicak di dinding. Nah, seperti itu. Paham ya? Pola irama. Selamat. Nah, ini ada lembar kerja. Bapak meminta pada kalian untuk mengerjakannya, nanti dikumpul, kasih waktu sekitar 10 menit nanti, ya, lagu cicak-cicak di dinding, nanti dikasih simbol. Simbol yang kotak kecil tadi dengan kotak yang panjang. Kotak persegi dengan persegi panjang tadi itu ya. Nanti kasih simbol, kita diletakkan di lembar kerjanya ya. Setelah itu dikumpulkan. Ini kerjanya mandiri ya, bukan berdiskusi, bukan menyalin punya temannya, kerjakan sendiri-sendiri. Sebisa kalian, semampu kalian, karena sudah ada contohnya itu. Di buku juga sudah ada contohnya, Pak sudah memberi contoh juga, jadi kalian tinggal mengerjakan saja lagi. Oke, kalau sudah selesai dikumpul ya. Ya, dikumpulnya sendiri-sendiri ya, majunya satu-satu, jangan berebut ya. Jadi kita sudah mengerjakan pola irama tentang cicak ya. Sekarang Bapak akan menjelaskan lagi ini tadi ciri-ciri makhluk hidup yang Bapak jelaskan pada saat kita pertama
sebelum memulai pembelajaran tadi ya, saya sudah jelaskan tadi tentang kucing. Kucing tadi kucing tadi bernapas, bergerak, berkembang biak, makan ya, dan juga tumbuh. Itu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri cicak dan ikan. Kalian lihat ya, cicak dan ikan. Ada cicak adik-adik. Ciri-ciri yang keempat, cicak. Ya, begitu sistem. Jadi ciri-ciri cicak yang pertama dapat bergerak. Bergerak dengan apa? Merayap. Cicak membutuhkan makan. Makannya berupa apa? Nyamuk ya. Nanti kalian perhatikan cicak-cicak yang ada di rumah kalian tuh, gimana dia bergerak, gimana dia cari makan. Nah, pasti di rumahnya itu ada cicak ya. Itu kalau malam biasanya kalau lampu itu menyala, nah, pasti cicak akan mendekati karena di situ banyak serangga-serangga ya. Bukan hanya nyamuk saja, tapi serangga-serangga kecil juga itu makanan cicak. Lalu cicak bernapas dengan apa? Cicak bernapas menggunakan paru-paru ya. Itu sama seperti manusia bernapas juga menggunakan paru-paru. Lalu selanjutnya, nah cicak berkembang biak. Cicak berkembang biak dengan bertelur, beda dengan kucing tadi. Kucing tadi beranak. Kalau cicak dia bertelur ya. Telurnya seperti apa? Ya, telurnya itu kalau kalian pernah ketemu nanti telurnya itu kecil, berwarna putih. Kecil sekali telurnya itu, ya. Nah, cicak mengalami pertumbuhan. Nah, cicak mengalami pertumbuhan, ya cicak pertama dia berupa telur, lalu menjadi anak cicak, lalu berubah menjadi cicak dewasa. Gitu ya, anak-anak ya. Dan selanjutnya adalah, nah, cicak peka terhadap rangsangan. Jadi kalau dia merasa jiwanya terancam, dirinya terancam, cicak itu akan memutus ekornya, ya. Jadi ekornya putus. Dan ekor itu bisa bergerak sendiri itu untuk mengecoh musuhnya. Nah, selanjutnya lagi ikan. Ciri-ciri pada ikan. Ikan berenang. Nah, berenang di mana? Kalau berenang pasti di air. Dia berenang di air menggunakan siripnya ya. Lalu ikan bernapas menggunakan insang, ya, insang yang ada di samping itu yang terbuka kadang tertutup, ya itu dia adalah pernapasannya di situ di insang ya. Lalu ikan juga mengalami pertumbuhan, jadi ikan itu tidak langsung besar, dia akan mulai dari kecil dulu dari telur juga ya, dari telur lalu ikan itu menetas telurnya jadi anak ikan dan akhirnya menjadi ikan dewasa ya. Lalu selanjutnya ikan berkembang biak. Nah, tadi kan sudah jelaskan ikan berkembang biak dengan cara bertelur ya. Jadi bertelur sama seperti cicak, cicak juga bertelur sama seperti ayam, ayam bertelur juga. Lalu ikan membutuhkan makanan berupa cacing ataupun serangga. Jadi kalian biasa memancing kan? Memancing pasti umpannya ada yang serangga, ada yang cacing. Lalu ikan juga peka terhadap rangsangan. Apa itu peka terhadap rangsangan? Contoh, misalnya ada ikan di permukaan air, lalu kalian datang atau ada lempar sesuatu di air itu, atau kalian pegang air itu, maka ikannya akan lari. Bisa dicoba nanti kalau ketemu ikan, ya, atau punya akuarium di rumah, coba itu kita dekatin pasti ikannya akan lari itu, karena dia peka terhadap rangsangan. Itulah ciri-ciri ciri-ciri makhluk hidup ya, peka terhadap rangsangan. Apa sih persamaan ciri-ciri makhluk hidup yang dimiliki oleh cicak dan ikan? Ayo, apa tadi persamaannya? Sama-sama berkembang biak dengan cara apa? Bertelur ya. Jadi telur ikan dengan telur cicak itu berbeda. Bisa dibedakan ya. Kalau telur cicak itu dia mempunyai cangkang ya, memang berbentuk kecil. Sedangkan telur ikan itu berada di dalam perut ikan. Dia kecil-kecil tapi banyak. Makanya ikan itu sekali bertelur bisa ratusan ya. Nah, sekarang kita diskusi kelompok. Kelompoknya diurutkan seperti kemarin ya, yang sudah Bapak tempel di kelas, kelompok belajarnya siapa aja. Satu kelompok ada yang terdiri dari 4, ada yang 5 orang. Sekarang kalian data berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Bapak akan bagikan LKPD ini, kita diskusi.
tentang ciri-ciri makhluk hidup yang Bapak tampilkan tadi video pendeknya, ya, dan juga sudah Bapak jelaskan tadi. Jadi kalian sebutkan ciri-ciri makhluk hidup dari cicak dan ikan tadi ya. Itu soal yang pertama. Lalu soal yang kedua itu berikanlah tanda checklist atau tanda contreng ya. Tanda contreng apabila memang ciri-ciri yang ada dalam tabel ini, dalam kotak ini adalah ciri-ciri mengenai makhluk hidup. Apabila tidak sesuai dengan makhluk hidup, maka ditanda X atau silang ya anak-anak ya. Oke, dikerjakan secara kelompok, nanti dikumpulkan satu kelompok satu, dibacakan di depan kelas ya, dipresentasikan hasil diskusinya. Nanti teman yang lain menanggapi ya, menanggapi hasil kerja kelompoknya temannya ya, dengan diam aja. Oke. Pak Supadi duluan ya memberikan pertanyaan karena saya mau nguji. Oke, lanjut aja. Oke, tadi teman sudah presentasi, isinya bagus-bagus ya. Dan Bapak Pak lihat Woro, ya, Pak Woro, ya Pak, ya cukup ya. itu Pak ya. Iya Pak. Ya, Terima kasih Pak. cukup saja. Baik, saya akan memberikan pertanyaan saya dulu ya. Iya Pak, ya Pak. Ya. Pak Waro tadi pembelajarannya sudah berbasis tipek belum? Sudah Pak. Karena apa? Saya menampilkan video dan juga PPT Pak, PowerPoint. Oh, PPT. Iya Pak. Yang dikatakan menggunakan IT itu selain video di PPT apa lagi? Mungkin bisa berupa aplikasi Pak. Aplikasi apa contohnya? Contohnya mungkin itu Pak AutoCAD yang 3 dimensi itu Pak. Mungkin itu pelajaran matematika Pak. Atau bisa juga aplikasi berbasis Android itu Pak. Kemarin waktu saya daring saya pernah bikin aplikasi SAS itu Pak. Jadi di download Bisa. bisa Pak. Itu dari Oke. kemarin Pak. Ya. Bapak membuat RPP bahan ajarnya dibuat sendiri atau dibuatkan orang atau pakai YouTube atau pakai ngopi dari buku atau bagaimana mengembangkan bahan ajarnya di RPP? Kalau bahan ajar di RPP Pak, saya mengambil banyak referensi sih Pak. Saya juga mengambil di buku, saya juga search Google Pak ya. Saya padukan Pak. Tapi saya tetap saya Oh, bikin sendiri. dipadukan. Nah, dipadukan Pak. Baik. Kemudian untuk membuat LKPD-nya sudah berbasis apa? Berbasis PBL atau PJBL? LKPD. Sementara ini PBL sih Pak. PBL. Oke. Kemudian medianya, pembelajarannya pakai apa media? Media pembelajarannya Pak. Mm-mm. Video Pak. Video dengan Video PowerPoint Pak di proyektor. bisa dibuka ya? Videonya Pak. Enggak, tadi ngajarnya bisa dibuka lancar atau enggak? Bisa Pak. Oh, bisa. Iya. Baik. Kemudian evaluasinya bagaimana? Sudah membuat kisi-kisi, membuat instrumen, Sudah Pak. kunci jawabannya sudah ada, Di jawaban sudah Pak. rubrik penilaian sudah ada. Sudah Pak. Oh, sudah. Iya. Ini penilaian untuk pengetahuan. Selain penilaian untuk pengetahuan, penilaian apa saja yang di dalam proses belajar mengajarnya itu, Pak? Selain penilaian pengetahuan. Pengetahuan itu ada keterampilan Pak. Keterampilan baru sikap kerjasama Pak pada saat berdiskusi. Oh, gitu. Itu pakai apa? Pakai angket atau pakai survei atau pakai apa? Itu pakai angket Pak. Untuk penilaian otentik yang tadi ada sikap, ada karakter, ada katanya apa, kedisiplinan dan sebagainya. Itu ngujinya pada akhir pembelajaran atau selama pembelajaran atau gimana, Pak? Selama pembelajaran Pak. Selama pembelajaran. Oke, ya sudah. Bapak lakukan itu setiap saat pada siswa? Iya Pak.
Sebenarnya kalau kita memang kita lakukan Pak pada saat diskusi segala macam itu Pak, kita amati Pak siswanya keterampilannya. Itu ditulis baik dalam rapot siswa? Iya. Iya Pak, perilaku Pak. Enggak, biasanya guru-guru itu nulis rapot siswa itu ya sekedarnya aja dipantas-pantas lah gitu. Bapak melakukan begitu juga? Enggak Pak, saya tetap melakukan sesuai dengan hasil dari pengamatan Iya, saya Pak harus siswa sesuai kelas. dengan yang dituntut Nah, ya. yang diamati Pak di kelas itu seperti mana siswanya Pak. Oh gitu, ya sudah. Itu saja yang saya tanyakan ya. Baik, kesempatan kedua untuk Ibu Haja Suryati, MPD. Silakan Bu, saya sudah Bu. Halo. Sebentar ditunggu ya. Ya Pak. Bapak tinggalnya di mana? Saya tinggal di Muara Muntai Pak, cuman ini tugasnya di Desa Prian Pak. Rian itu mana? Itu kalau dari Muara Muntai 1 jam Pak. Oh, itu ya. Iya Pak. Berarti dekat dengan dekat dengan apa ya? Kutai Barat. Iya Pak, Kutai iya Barat. Kutai Barat perbatasan. Saya tidak nguji, Pak. Oke. Pak Spandi, saya nggak nguji. Oh ya, ya, ya. Sesuaikan aja Bu ya. Iya. Ya kan saya sudah nguji, Ibu kan bisa bersama saya kan mengujinya. Ya sudah. Berarti mahasiswa ini kita suruh ganti yang lain aja Bu ya. Oke Pak, jadi itu nanti Bapak silakan keluar, kemudian panggilkan untuk peserta terakhir ini. Peserta terakhir itu Saidah, Pak, ya. Bu Saidah Sri Andayani, supaya segera masuk ya. Iya Pak. Iya, iya. Silakan, silakan. Terima kasih Pak ya. Izin keluar Pak ya. Iya, iya, silakan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.